Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang siapa sih yang diam-diam kepo sama kamu di bulan ini, tepatnya di Agustus 2026, tentunya untuk ke-12 zodiak ya. Udah bisa lah kita lihat ya teman-teman yang kepo sama kamu di Agustus ya, karena ini udah masuk ke pertengahan bulan Agustus juga. Jadi udah bisa kita lihat kira-kira siapa yang udah mulai kepo sama kamu dari awal sampai ke pertengahan ini. Oke. Kalau gitu langsung aja kita mulai dari kartu yang pertama dulu sini, yaitu zodiak Aries ya. Jadi kita akan mulai dari zodiak yang pertama, Aries. Oke, buat para Aries, mari kita cek kira-kira yang kepo sama Aries siapa aja gitu ya. Terus alasannya apa? Terus apakah orang itu punya hubungan atau enggak sama kamu gitu ya. Kalau gitu coba langsung aja di sini Aries. Kita tarik dulu energi kamu ya, Aries. Dan sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi kalian jangan takut buat personal reading sama aku, yang langsung aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke? Aries, kita mulai dari kartu kamu yang pertama. Energi utama si kepo Aries. Nih, di kartu yang pertama. Energi utama si kepo. Si kepo ini energi utamanya adalah tentang kesedihan ya, ada energi kesedihan di sini, aduh sorry belibet. Adanya energi kesedihan, adanya energi merasa kehilangan, dan juga diliputi rasa penyesalan serta kekecewaan. Agak dalam ya teman-teman ya. Nanti kita lihat di sini berdasarkan kartu-kartu selanjutnya. Nih kalian ada hubungan yang gimana gitu ya. Lalu yang kedua ada Two of Swords, juga hubungan dia dengan kamu ya. Di kartu yang kedua ini menunjukkan hubungan dia dengan kamu Aries. Hubungan kalian adalah hubungan yang pernah saling memutuskan untuk memilih satu sama lain, tapi terjebak pada kondisi yang stagnan. Oh iya, aku kasih tahu sekali lagi bahwa gini teman-teman, ini yang kepo ini tidak hanya cinta-cintaan ya, tapi juga sebenarnya bisa siapa saja yang ketarik energinya yang lagi kepo sama kamu di Agustus ya. Tetangga bisa, keluarga bisa, mungkin keluarga ada yang kepo sama Aries gitu ya, atau mungkin mantan juga bisa ya, pokoknya, atau temen Aries yang kepo sama Aries bisa ya. Jadi semua orang bisa di sini tertarik gitu, tidak mesti energi cinta-cintaan doang gitu, atau energi masa lalu doang. Nah, aku melihat hubungan kamu sama orang ini, kalian pernah sebenarnya apa ya, kalau dikatakan kalau sekarang lagi tidak punya hubungan yang gimana-gimana, deket atau apa, enggak, malahan jauh seperti itu. Hubungan kalian sangat jauh karena pernah terjebak dalam satu hubungan yang menimbulkan kedilemaan. Kalian pernah deket tapi sekarang nggak deket lagi Aries, karena terkadang kamunya juga dilema. Ini orang kayak pantas nggak sih masuk di dalam kehidupannya aku. Aries itu selalu mempertimbangkan itu, dan itu selalu diragukan oleh Aries gitu. Biasanya Aries kan kalau yakin kan yakin banget ya. Oh iya, ini orang ini baik, boleh masuk circle aku gitu, masuk ke dalam kehidupanku lah. Sebenarnya Aries juga nggak circle-circlean banget orangnya gitu ya. Yang penting boleh masuk atau tidak, boleh mendekat atau tidak sama Aries. Nah, ini orang itu sama Aries sebelumnya boleh, tapi sekarang tidak lagi gitu, timbul keraguan ya. Apakah ragu untuk mempercayai orang ini ya, ragu untuk bisa kayak orang ini apakah baik atau tidak, timbul keraguan seperti itu. Terus di kartu yang ketiga, alasan dia kepo sama Aries apa sih kak? Alasan dia kepo sama Aries ya, dia kepo sama kamu karena melihat kamu banyak banget perubahannya sekarang. Kamu kayak orang yang benar-benar, maksudnya bukan perubahan dari harta, dari apa yang kamu miliki, yang kamu punya, bukan. Tapi dia lebih melihat, tetapi alasan dia kepo itu lebih kepada melihat perubahan yang ada di dirimu. Cara sifat, karakter, mungkin contoh ya, mungkin dulunya Aries itu pemarah, atau Aries itu suka ngamuk-ngamuk, atau suka overthinking, atau apalah gitu ya. Kok sekarang berubah, kok jadi lebih
nggak semeledak-ledak dulu, kok dia nggak marah-marah kayak dulu Aries ini gitu ya. Dia di sini kepo melihat kok kamu bisa introspeksi dirinya tuh sedalam itu gitu ya, kok kayak orang yang jauh banget perubahan sifat dan sifatmu lah kayak gitu, karaktermu gitu ya. Jadi tim bikin dia tuh kepo, kayak kok bisa sih gitu ya. Kok mungkin Aries bisa jadi lembut, dulunya mungkin orang aja mungkin malas ngomong sama Aries gitu ya, apakah Aries ketus atau mungkin Aries tidak baik atau ngegas terus gitu ya, mungkin lebih ke ngegas terus. Sebenarnya sih baik-baik aja Aries gitu ya, orang Aries cenderung lebih to the point, cuma terkadang ya agak ketus omongannya tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Kalau ngomong yang penting fakta gitu ya. Nah ini kok sekarang Ariesnya berubah gitu ya, kalau ngomong kayaknya dia ngeliat tempat gitu, nggak yang se apa ya, seketus dulu kayak gitu. Jadi introspeksi diri kamu yang menjadikan dia tuh kepo. Wah ya ada apa dengan Aries sekarang gitu ya. Terus yang keempat, apa yang dia lihat dari kamu sekarang? Yang itu tadi, dia melihat kamu sebagai sosok yang lebih bahagia, lebih kelihatan juga lebih happy, lebih positif gitu kamunya ya. Terlihat kayak orang yang sangat menikmati hidupmu terlihat optimis, terlihat sukses bahkan di sini ya, kayak bahagia gitu ya. Lalu yang kelima, gimana perasaan aslinya ke kamu? Yang aku lihat orang ini sebenarnya sudah punya pasangan hidup. Ini kayaknya agak-agak masa lalu Aries ya. Orang ini sudah punya pasangan hidup, tapi bagi dia ya, kamu itu sekarang nomor 2 di dalam hatinya. Mungkin kalau tidak ada pasangannya kamu lah nomor 1, atau bisa jadi juga kamu pernah menjadi nomor 1 di hatinya, tapi mungkin kamu memilih orang lain atau kamu meninggalkan dia karena energi dia energi kekecewaan terhadap kamu, rasa kehilangan, sedih gitu. Sementara kamu bahagia kayak gitu, bahagia kamu ninggalin dia Aries sebelumnya gitu ya. Jadi perasaan dia ke kamu kayak kamu adalah rumah gitu, rumah yang sebenarnya dia inginkan, tapi saat ini ya rumah kedua dong, nggak bisa jadi yang pertama gitu. Jadi karena kamu apakah memilih orang lain seperti itu. Terus juga di kartu yang ke-6, cara dia memantau kamu kah dia? Iya, dia memantau kamu. Cara dia memantau kamu adalah lewat circle pertemanan kalian. Apakah kalian pernah tergabung dalam suatu komunitas yang sama gitu ya, atau dia memantau dari teman-temannya kalian dulu gitu sih, lewat circle-nya Aries ya gitu, komunitas yang mungkin kalian pernah sama gitu, kelompok apapun itu ya. Terus di kartu yang ke-7, cara dia, oh iya, yang ini yang ke-6, apa yang dia cari tahu tentang kamu ya. Dia mencari tahu tentang kamu, pokoknya di sini apakah kamu bahagia juga ya. Terus siapa teman-teman kamu sekarang, circle kamu sekarang, adakah teman-teman yang baru ya. Oke, lalu yang ke-7, cara dia memantau kamu seperti apa? Cara dia memantau kamu sih kayak orang yang tidak pernah ngebet, ingin harus selalu memantau kamu, tidak ya. Kalau dapat informasinya ya dapat, kalau tidak ya dia tuh kayak sabar aja gitu, nyari info tentang kamu itu tidak yang terlalu dipaksakan, yang ngeliat kayak gitu. Kalau dapat ya dapat seperti itu, tapi tidak terlalu memaksakan diri kayak orang kepo banget. Nggak sekepo itu, tapi kepo memang, cuma tidak yang berlebihan gitu ya, agak elegan orangnya. Terus hambatan dia untuk mendekat ke kamu Aries di kartu yang ke-8. Hambatan dia untuk mendekat adalah bahwa memang bisa jadi kalian sudah tidak berkomunikasi lagi. Terus dia juga di sini banyak kesibukan. Terus dia melihat kamu juga sibuk ya. Kamu terlihat sangat mandiri, independen. Kayak kamu sibuk juga, jadi kayak ya udah gitu. Itu aja hambatannya, soal waktu masing-masing dan kesibukan masing-masing. Terus di kartu yang ke-9, kemungkinan dia akan mendekat atau tidak. Oke, dia akan mendekat atau tidak Aries. Yang aku lihat di sini sebenarnya dia sepertinya akan mendekat ke kamu ya, tapi dengan cara-cara yang akan menguntungkan kamu. Misal mungkin kalian menjalin kerjasama gitu ya, harus ada hal-hal yang saling menguntungkan biar kamu juga mau gitu deket sama dia. Karena kayaknya Aries nggak akan mau deket kalau tidak ada alasan tertentu gitu ya, karena menghindari hal-hal menyangkut tentang asmara ya. Jadi lebih kepada yang oh ini mendapatkan keuntungan atau tidak, mungkin baru Aries mau kerjasama dengan dia. Nah itulah dia cari cara di situ untuk dekat melalui jalur kerjasama yang menguntungkan. Aries suka tuh ya, dan akan rutin komunikasi soal project-project itu yang kemungkinan dia akan mendekat di cara-cara yang seperti itu Aries. Terus di kartu yang ke-10, pesan untuk kamu di situasi ini Aries.
pesan untuk kamu Aries. Kelihatannya ada The Lovers ya. Oke, orang ini adalah orang yang memang pernah ini pernah mencintai kamu ya, The Lovers ya. Dan Aries, apapun itu harus bisa menyeimbangkan perasaan kamu gitu ya. Terutama buat para couple di sini ataupun dianya yang couple, si orang yang kepo ini, kamu harus bisa menyeimbangkan semuanya ya. Meskipun kamu tahu orang ini pernah mencintai kamu dulu, kamu harus bisa menyeimbangkan segalanya Aries, seperti itu ya. Adil ya. Oke, jangan menaruh rasa atau yang gimana, seimbang saja. Teman ya teman gitu ya, kerjasama ya kerjasama gitu. Oke, dan di sini kalau untuk zodiaknya orang ini Kak, energi paling kuat ya, ada The Hermit Virgo, The Lovers Gemini, Temperance Sagittarius, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, bye bye Aries.